Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabbil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat surah Al-Adzim. Bapak Ibu jamaah berjuang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita senantiasa menjaga syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Rasulullah mengingatkan nikmatan maghbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat kekayaan dari Allah, kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu, mari nikmat sempat dan sehat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, dan semoga amal ibadah kita sampai hari diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita menantikan syafaatnya pada hari kiamat. Semoga jamaah Masjid Baitur Rahmah yang menghidupkan sunnahnya, menjalankan syariatnya, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah berjuang sungguh kepada Allah. Melanjutkan kajian kita pagi ini, mari kita membacakan tentang hadis di Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian fikih. Terakhir kemarin kita bahas warisan. Lanjutkan malam ini tentang al-bai' atau jual beli. Dalam Al-Quran beberapa ayat kita sering mendengar Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dalam definisi menurut bahasa itu sesuatu menukar sesuatu dengan alat tukar sesuatu yang lainnya. Kemudian menurut arti agama atau syariat, yaitu menukar harta dengan harta menurut tata cara syariat yang dibetulkan oleh agama. Kemudian Rasulullah mengingatkan an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab, qala amalu rajul bi yadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, pencarian apakah atau mencari nafkah seperti apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, amal rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih atau yang terima. Al-mabrur itu bir dengan benar, dengan diterima. Hadis riwayat Al-Bazzar disahkan Al-Hakim. Ini dasar kaitan dengan jual beli. Kemudian Syekh Sahar Al-Wabiti mengatakan bahwa Nabi pernah berdoa. Doanya begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ya, dalam usahanya mereka di pagi hari. Rasulullah itu dari 1400 tahun lebih yang lalu mendoakan kita
Ya Allah, berkailah usaha umatku dari mulai apa? Di pagi hari. Maka wong Jawa ngendika bar subuh atau betul oleh apa? Sare. Udah rezekinya apa? Kita tahu pitik. Ternyata rahasianya ini. Jadi Rasulullah itu mendoakan umatnya itu di pagi hari. Mulai ikhtiar, bahkan dalam hadis yang kita pernah baca ketiga ini itu termasuk fadilahnya orang sedekah subuh gitu ya. Sholat subuh kita menyembelih 1.000, 2.000, 1.000 itu di kotak infak. Itu adalah ada malaikat di pagi hari itu berdoa kepada orang yang dermawan supaya Allah memberikan keberkahan rizkinya. Dan doa paling kedua mendoakan orang yang pelit ya, yang nggak mau berjemaah di pagi hari itu rizkinya kurang berkah. Sehingga mari kita usahakan di pagi hari itu berusaha, berikhtiar, bekerja agar mendapat berkah manfaat dari doa Rasulullah. Rasulullah selalu mengirimkan pasukannya saat pagi hari. Kebetulan Sahar adalah seorang pedagang dan ia pun mengirimkan barang dagangannya pada pagi hari, jadi dia menjadi kaya dan hartanya melimpah ruah. Ini di antara contoh sahabat Rasulullah di Sahar bin Al-Qamiti. Kemudian jual beli adalah bagian dari cara kita mencari nafkah yang halal. Ali radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW sabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara abdahu yas'a fi talabil halal. Sesungguhnya Allah suka melihat hambanya berusaha dalam mencari harta yang halal. Anas bin Malik radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu kewajiban bagi setiap muslim. Rafiq bin Hadis mengatakan bahwa ia bertanya pada Rasulullah, usaha apakah yang paling baik? Harus dijawab oleh Rasulullah tadi ya, yaitu seorang laki-laki yang dengan tangannya sendiri dia berusaha dan jual beli yang diterima. Kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan mencari rezeki yang halal. Nu'man bin Bashir berkata bahwa Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihat. Faman taraka ma yustabahu alaihi minal ismi kana limastababan utraka wa mastaraka ala ma yusakku fihi minal ismi aw syaka'i waqi'ah mastabana wal ma'asi himallah wa may yartah hawlal hima yusik aywaqi'ahu. Yang halal itu jelas dan yang haram adalah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat. Di antara ini perkara halal, ini perkara haram. Kalau ada di tengah itu namanya subhat. Nah, jadi abang atau hitam dan putih di antara itu namanya apa? Samar. Nah, ya. Barang siapa yang meninggalkan dosa yang samar dengan subhat tadi, baginya maka dia, barang siapa yang meninggalkan dosa yang samar baginya, maka dia akan lebih mudah meninggalkan dosa yang jelas. Ya, dan barang siapa berani mengerjakan dosa yang dilakukan, sehingga sesuatu yang samar tadi itu, maka tidak lama lagi dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Jadi dengan subhat sama-sama itu, maka entah itu pasti dia akan mau atau doyan dosa yang jelas
haramnya. Barang siapa yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka tidak lama lagi dia akan masuk ke dalam garis larangan tadi itu. Ini Bapak Ibu, ilustrasinya atau gambarannya adalah ketika kita bisa menghindari harta yang subhat. Kalau bagi ASN atau pegawai itu kan ada yang namanya fee. Saya punya teman kepala sekolah itu baru 2 hari langsung mengundurkan diri. Jadi kalangan pejabat, ya intinya kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu kan pemegang polisi anggaran, pemegang kuasa keuangan. Jadi misalnya sekolah butuh AC, AC itu harganya berapa untuk ruangan itu? Malah 3 juta. Itu pagunya harus dinaikkan. Misalnya 10%, 3 juta 10% berapa? Nah, kalau 3 juta, 3 juta harus setengah. Nah, yang setengah ini bagian dari SOP pengajuan anggaran dalam sebuah usaha atau satu perusahaan atau instansi. Itu baru AC. Belum misalnya kursi. Satu kursi itu berapa budgetnya? Ditambah sekian. Nah, ketika seperti itu kan gak itu nih. Kalau muridnya 1.500 kali, kalau satu kursi itu dia menambahkan sekian persen, yang tambahan sekian persen ini ada yang masukkan bagian dari subhat, ya, karena harganya sudah di mark up. Nah, ya, terus tadi AC 3 juta, menambah itu 500.000. Nah, 500.000 ini kita kumpulkan pada beberapa ruangan di sekolah itu atau di kantor atau di gedung tersebut, dikalikan kalau ada 30 ruangan aja sudah berapa itu? Nah, ini ya, saya mengatakan itu bagian dari sebuah, karena di luar harga, dan ini menjadi fee dari pemegang polisi anggaran. Nah, yang seperti itu kemudian teman saya kepala sekolah itu mengundurkan diri dan dilepaskan sangat pada yayasan. Itu kalau swasta. Kalau negeri ya langsung kena BAP ya, berarti dari langsung dipindah mana. Kalau swasta dia langsung diserahkan ke ketua yayasan, maaf Pak, saya tidak mau ya seperti ini. Karena semua lembaga ketika ingin mendapatkan biaya dari pemerintah, pakunya seperti itu. Dia mengundurkan diri. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita kayak subhat itu nyah-nyah tadi ya, ASN misalnya dapat di luar gaji, selama itu tidak jelas maka masuk subhat. Artinya dengan orang lakoni kok itu bayaran, wah aku ramai lu untuk ini tuh, itu kan ragu-ragu. Jadi kalau ragu mending ditompol yang terus dia kayak siapa itu diapakan itu. Ya. Kalau para ulama, kiai-kiai saya dulu itu kalau mendapat bantuan harta-harta yang seperti itu nggak dipakai untuk apa? Ngasih makan santrinya, tapi dipakai untuk membangun ruangannya atau gawe jalannya atau ya tidak untuk langsung makan santrinya. Karena akan mengurangi keberkahan. Ya, jadi kalau kita nyah-nyah atau doyan makan di harta yang subhat seperti itu, maka jangan tunggu lama, orang ini pasti akan doyan sesuatu yang jelas haramnya. Ini Rasulullah mengingatkan berita.
Tapi kalau kita menghindari harta subhat, maka kita akan lebih aman, selamat dari harta yang jelas haram. Nah, ini Bapak Ibu tentang mencari harta yang halal, sehingga mari kita lebih berhati-hati. Kalau yang apa istilahnya swasta atau pengusaha begitu insya Allah jelas. Tapi kalau yang biasanya pegawai atau ASN ini yang harus lebih berhati-hati. Kemudian rukun jual beli. Nah, ini tadi contohkan sebelum masuk ke rukun jual beli, orang yang menggembala ke sesuatu daerah mendekati larangan, orang ini lama-lama akan masuk ke daerah terlarang. Harus cerdak. Lo ilustrasinya gambarannya begitu. Maka ketika kita cari rezeki, pastikan itu menjadi rezeki yang halal supaya berkah. Termasuk kita angon kambing ya jangan di cerdak ning karangan itu boleh. Kalau lama-lama kambingnya robos mesti wah kan enak jadinya enak kayaknya. Kalau robos aja kan bisa bulan sikat ya. Nah lama Pak Gede. Nah ini bisa kan gitu ya. Anon yang kebun baru cabulai kalau tanduran jagungnya jadi titik nonton langsung ngomong. Ini maka berhati-hati. Berikutnya rukun jual beli. Rukun sesuatu yang harus ada dan tidak sah ketika rukun ini ditinggalkan. Pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang dijual, ada harga, ada ijab kabul. Kalau ijab kabul ini ada ulama yang tidak harus mensyaratkan, penting ada transaksi. Tapi secara umum ada ijab kabul, ucapan dari penjual dan ucapan dari pembeli. Syarat penjual dan pembeli, syarat dua-duanya ya, syarat penjual dan pembeli. Yang pertama dia harus berakal sehat, maka orang edan nggak sah jual belinya. Bapak nih, pas transaksi dia sehat akal ini, kelingan, belas rokok, belum kelingan seperti, belas rokok. Nek pas begitu dia kelingan masuk alas. Jadi tidak sah jual beli orang yang gila. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh, dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan. Orang gila bagian dari ayat ini adalah orang yang bodoh. An-Nisa ayat 5. Kemudian kedua, syarat penjual dan beli itu adalah dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa. Astagfirullah, motormu betul orang kasihkan. Jadi harus antarodin, ya, rela suka sama suka. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innamal bai'u antarodin. Baru sah jual beli, ya, dikatakan jual beli kalau sudah ada antara kerelaan di antara keduanya. Nanti sudah hebat. Nih, jadi ketika terpaksa maka jual beli menjadi tidak sah. Ada salah satu yang terpaksa itu akan tidak sah. Ini. Kemudian, Bapak, ini terpaksanya lain ya. Terpaksa didol karena kebutuhan beda dengan dipaksa. Kan ada orang lagi takdol karena bayar utang. Itu beda karena kondisi tertentu. Mari kita bahas berikutnya. Ini yang maksud terpaksa adalah karena paksaan tidak rela. Ya, ini. Karena terpaksa atau dipaksa oleh seseorang lain supaya menjual beli, maka tidak sah. Yang ketiga, keadaannya tidak mubazir atau boros, karena harta orang yang mubazir, boros itu adalah di tangan walinya. Dalam Al-Quran, A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin. Sungguhnya orang yang suka berbuat mubadir atau sia-sia itu adalah temannya setan. Saudaranya setan. Al-Isra ayat 27. Dalam ayat lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusufa wa allati ja'alakum qiyaman warzuquhum fiha. Janganlah kamu serahkan harta orang yang bodoh itu padanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya bila mereka belanja dari hartanya itu yang di tanganmu. Artinya yang memang ada. An-Nisa ayat 5. Jadi maksudnya apa ini? Berlebihan. Ketika jual beli tidak boleh berlebihan. Artinya dengan punya baju wis 10 jika pengen 5 tambah lebih dari itu dan melebihi, artinya barang itu menjadi mubadir ya. Artinya mubadir nggak kepake kemudian muspro, itu kan mubadir, itu nggak boleh, tidak sah untuk uang atau bagaimana gitu ya. Nah ini karena kainnya nih, kalau mubadir itu adalah temannya siapa? Setan. Maka utama ibu atau mama muda itu belanjalah sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Pengen mau neng supermall atau pengennya diborong HP tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, syarat jual beli itu, penjual beli adalah balik. Dua-duanya harus balik. Bapak nih, orang warung sing bisa enggak? Sah. Karena salah satunya sudah balik. Putune para surat, mobil warga surat itu sah. Karena salah satunya sudah balik. Surat tugas itu sah. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama tidak balik, itu dolanan. Ya, karena dua-duanya belum balik. Kalau salah satunya itu sudah balik, maka dia tidak sah. Ini yang bisa kita pahami dari sahnya jual beli. Jadi ini waktu tentang dua-duanya memiliki syarat, harus tadi memiliki akad apa sudah balik. Kemudian syarat barang dan harganya. Barang yang dianggap sah untuk jual beli itu pertama harus suci. Ya, Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemarin di Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari. Jual beli arak ini haram. Kemudian bangkai itu juga haram, babi dan berhala ini sama-sama haram. Ya, Rasulullah melarangnya. Bagaimana ketika sesuatu itu najis, jual beli barang najis, boleh nggak? Kalau itu dari babi, dari anjing, ya, sebagai najis, dia berhasil najis, maka itu haram, tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya jual beli pupuk, itu kan dari sesuatu yang najis. Letong itu najis betul. Najis. Tapi dia ketika berasal dari kotoran itu bukan binatang yang dianggap najis dan bukan 100% dari barangnya itu najis, boleh campur dengan kok
kalau dibuat pupuk itu kan ada campurannya dan bukan berasal dari kambing, itu bukan sebuah najis ya. Nah, sapi juga tidak najis. Nah, maka kotorannya ketika dicampur, ini bagian dari fikih kontemporer. Ketika tidak berupa 100% sesuatu najis, maka dia tidak sah karena bercampur dengan barang-barang yang lain. Nah, ini campur dengan apa biasanya pupuk itu, serbuk-serbuk yang membuat tanaman itu menjadi subur. Ini termasuk misalnya ini bagian dari fikih kontemporer, sehingga itu istihad karena di Al-Quran dan hadisnya tidak dibahas secara eksplisit. Contoh misalnya dulu ada yang namanya bayi tabung. Boleh nggak bayi tabung itu? Siapa itu? Mbak Inul ya, sama Mas Kumis. Jadi kayak bayi ini. Jadi ya. Nah, itu kan nggak ada hukumnya di Quran, hadis bayi tabung itu hukumnya halal haram. Maka ulama beristihad selama sperma dan ovumnya dari suami istri maka sah dan bayinya dianggap sah. Nah, ya bukan masuk apa ya zina. Tapi kalau spermanya dari orang lain, ovumnya dari ibunya, dari istri misalnya, dari istrinya dia, pakai bagian dari zina atau ada mengatakan tidak sah. Kalau tidak masih tapi itu tidak sah karena berasal dari sperma orang lain. Maka beberapa tahun yang lalu sempat viral bank sperma itu haram hukumnya, ya karena itu bukan dari suami istri. Tapi selama itu dari suami istrinya kemudian dimasukkan dalam proses tabung tadi itu dan jadilah dia janin berkembang jadi seorang anak, maka dia sah menjadi anaknya. Ini Ibu tentang fikih kontemporer tadi dengan jual beli. Maka suci barangnya. Tadi dikatakan di sini tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya yang dianggap najis. Yang berikutnya ada manfaatnya. Jadi jual beli tidak usah tidak ada manfaatnya. Nah, barangnya orang memanfaatkan maka dia tidak sah. Dapat dikuasai. Jual beli tidak usah ketika barang itu bisa dikuasai. Contohnya apa? Makanan. Ya, dengan makan orang bisa dikuasai. Misalnya dengan jual beli yang tidak bisa dikuasai itu, atau misalnya kuda, ini kuda liar, atau bebek liar, lucuan, kalau di muabur kan di tontonnya boleh hilang, maka jual belinya menjadi tidak sah karena bebek hilang, barangnya nggak bisa dikuasai. Nah, ini sehingga harus bisa dikuasai barangnya itu baru dikatakan sah jual belinya. Jadi Rasulullah dalam hadisnya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW la tastaru samaka fil mai fa innahu gharar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena perbuatan itu bagian dari gharar atau masih gelap, tidak jelas. Maka dalam fikih sistem ijon itu tidak boleh. Paham ya? Ijon kayak apa? Lebas. Jangan lebas pari tapi jeju. Merata. Nah, belum pasti. Belum pasti. Itu bagian dari goror. Tidak boleh, tidak sah. Ya. Lupa karpe bakule ngono. Lebas bulan tapi cek pentil. Itu nggak boleh, tidak sah. Ya. Kalau saya di kampung itu biasanya jambu, cek karung, terus cek pentil, terus cek
coba saya dibelongsoi kalau nggak boleh, kalau pemborongnya. Buat ngomongin lesus, buat untuk dulu. Maka tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Bapak nggak boleh kaping mau. Ya. Jadi tidak sah. Karena bagian dari dorong masih gelap, tidak jelas. Maka jangan tuku iwak ya, kalau setengah iwak itu loh. Cek neng kolam deh. Aku tuh mah tebas lele ya. Wah biar kita KKI 100 sama guys. Nah, jelas boleh lele mana. Maka itu bagian dari dorong yang masih gelap, tidak jelas itu tidak boleh. Kalau jelas lele iwak itu juga ini juga sama, jambu juga sama. Oh itu barangnya. Sehingga ketika sudah kelihatan barangnya itu prediksi penjual dan beli jelas-jelas sah ada barangnya. Jadi Bapak yang jadi syarat yaitu milik adalah sesuatu yang sah, sudah jelas bisa dikuasai tadi menjadi sah bila jual beli seperti itu. Yang keempat, barangnya milik sendiri, jadi HM. Kemudian uang didol itu tidak sah. Atau tanah sengketa buat jual, ini besopo dia, jelas maka tidak sah jual beli seperti itu. Rasulullah mengingatkan, Umar Su'ab bin Abi Najat Rasulullah SAW qala la talaqa illa fima tamlik wa iqqa illa fima tamlik wa la bai'a illa fima tamlik. Jadi Umar bin Su'ab dan bapaknya, anaknya Nabi sudah berkata tidak ada artinya talak tidak sah melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya tidak sah berjual beli melainkan barang yang engkau miliki. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, maka sendiri. Kemudian terakhir, barang kadarnya, harga juga jenis dan sifatnya. Jadi diketahui kadar barangnya jelas, barangnya itu sehingga yang menjadi sah transaksi. Yang sekarang dari pernyataan permasalahan adalah sekarang ada misalnya jual beli transaksi Bitcoin yang dia selalu perkembangannya tidak jelas. Ini jadi perdebatan tentang tinggi kontemporer dan itu butuh dicek kejelasan barangnya, ya transaksinya kayak apa, ya demikian. Semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi nanti kita diskusikan, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf tidak salat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.